Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri sekalian, marilah kita melanjutkan pembacaan kitab Ta'limul Muta'allim kita dengan terlebih dahulu membaca umul kitab. Mudah-mudahan dengan membaca umul kitab apa yang kita baca dan kita pelajari bisa membawa manfaat dan barokah bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min tawqiril muallimi alla yamshiya amamahu. Wa min, dan dari sebagian tawqiril muallimi, menghormati atau memuliakan seorang guru, yaitu adalah caranya diantaranya alla yamshi, hendaknya seorang murid tidak berjalan amamahu, di depan guru. Wala yajlisa, dan juga murid tidak duduk maka nahu, tempatnya guru duduk. Wala yabtadi al kalama, dan juga murid tidak memulai pembicaraan indahu, di depannya, illa biidnihi, kecuali dengan izinnya. Wala yukatsiral kalama, dan juga tidak memperbanyak omongan, tidak memperbanyak cakap indahu, di depannya. Wala yas'aluhu, dan juga tidak memintanya atau bertanya kepadanya syai'an, sesuatu, inda malalatihi, ketika dia bosan, atau bertanya hal-hal yang membosankan dia, yang membuat dia bosan. Wa yura'iyal waqta, dan hendaknya murid itu memperhatikan waktu, ketika bertanya atau ketika ingin menjumpai guru. Wala yadzuqqal baba, dan juga hendaknya tidak mengetuk pintu, bal yasbiro, tetapi bersabar, hatta yakhruja, sampai gurunya keluar. Maksudnya tidak menggedor-gedor, mengetuk-ngetuk terus, sabar. Assalamualaikum, assalamualaikum, tunggu dulu sebentar, atau ketuk saja sekali atau dua kali, sabar menunggu sampai dia keluar. Falhasil, maka kesimpulannya atau hasilnya, annahu, bahwasanya itu murid itu yatlubu ridahu, mencari ridho gurunya, kerelaan gurunya. Wa yajtanibu, dan murid tersebut tadi menjauhi sakhotahu, murkanya guru. Wa yamtathilu amrohu, dan melaksanakan perintah-perintah guru, fi ghairi ma'siyatillahi ta'ala, selama perintah itu tidak berkenaan dengan maksiat kepada Allah Ta'ala, ya. Wala ta'atin lil makhluki fi ma'siyatil khaliq, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk tentang hal-hal yang terkait dengan maksiat kepada Khalik, yaitu pencipta. Ya, memang pada hakikatnya guru itu harus didengarkan nasihat-nasihatnya, diikuti perintah-perintahnya. Tetapi kalau guru tersebut bukan guru yang baik, bukan guru yang soleh, dan perintahnya juga perintah yang terkait dengan maksiat atau menyuruh maksiat, menyuruh hal-hal yang menurut kita tidak baik, ya jangan diikuti. Jadi ketaatan pada guru itu bukan ketaatan yang tidak bersyarat, ya. Tapi kalau gurunya baik, gurunya soleh, kemudian perintah-perintahnya adalah perintah-perintah yang baik, ya seorang murid harus mengikuti, menjalankan, ya, demi keridhaan guru, gitu. Wa min tauqirihi, dan sebagian dari memuliakan guru itu adalah tauqiru auladihi, termasuk juga memuliakan anak-anaknya guru. Wa may yata'allaqu bi, dan juga orang-orang yang terkait dengan guru. Mungkin istrinya, mungkin suaminya, mungkin ibunya guru, mungkin bapaknya guru, ya.
Wa kana ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin Shahibul Hidayah Yahki. Dan ada itu guru kami yang bernama Syekh Al-Islam Burhanuddin Shahibul Hidayah, pengarang kitab Hidayah Yahki. Beliau bercerita, berkisah. Apa katanya, apa ceritanya? Anna wahidan, sesungguhnya salah satu, wahidan min kubbari a'immati Bukhara, salah satu dari tokoh cendekiawan di Bukhara, di kota Bukhara itu, karena ada beliau itu cendekiawan tersebut yajlisu, duduk majlis ad-darsi di sebuah majelis pertemuan, di sebuah forum ilmiah, ya, atau forum pelajaran lah. Wa kana yaqumu fi khilalid darsi, wa kana ada beliau itu kadang-kadang berdiri fi khilalid darsi, di tengah-tengah pelajaran. Ahyanan, kadang-kadang beliau berdiri di tengah pelajaran itu. Kadang-kadang duduk, kadang-kadang berdiri, kadang-kadang duduk, kadang-kadang berdiri. Wa sa'aluhu, maka kemudian hadirin berkata kepadanya, murid-murid beliau bertanya anhu, tentang hal tersebut, tentang kenapa beliau kadang-kadang berdiri kemudian duduk, berdiri lagi, duduk lagi. Wa yaqulu, dan beliau berkata, inna bna ustadi yal'abu ma'asibyani fis sakkah. Ya, kata beliau, inna, sesungguhnya, ibna ustadi, anaknya guruku, yal'abu, bermain, ma'asibyan, bersama anak-anak, bersama teman-teman dia, fis sakkah, di halaman situ. Fa'idha, maka ketika ra'aituhu, aku melihat dia, melihat anaknya ustadz tadi atau guru tadi bermain lewat, aku berdiri lahu, kepadanya, ta'dziman, sebagai tanda penghormatan atau untuk memuliakan. Jadi dia kadang-kadang berdiri itu untuk memuliakan, ya. Li ustadi, memuliakan siapa? Memuliakan gurunya. Ya, ini salah satu contoh aja, ya. Contoh bagaimana seorang alim bernama tidak disebutkan di sini, seorang alim di kota Bukhara, kota pusat pendidikan waktu itu, beliau kadang-kadang berdiri ketika ngajar, kemudian duduk lagi meneruskan pelajaran, kemudian berdiri lagi, kemudian meneruskan pelajaran. Nah, ini ditanya, kenapa kok Anda berdiri Pak Guru? Ya, aku berdiri karena melihat anaknya guruku bermain, ketika dia lewat aku berdiri sebagai penghormatan pada guruku. Bukan menghormati anak tersebut, tapi sebagai penghormatan kepada orang yang telah memberikan ilmu kepada orang tersebut, ya, kepada syekh tersebut. Wal qadi al-imam Fakhruddin al-Arsabandi kana ra'isal a'immah bi Marwah. Wal qadi, dan hakim al-imam Fakhruddin, Imam Fakhruddin al-Arsabandi, kana, ada beliau itu merupakan ra'isal a'immati bi Marwah, merupakan kepalanya atau pimpinannya para imam di Marwah, merupakan cendekian besar atau pakar yang menjadi tokoh pimpinan para cendekian di Marwah, Imam Fakhruddin al-Arsabandi. Wa kana, dan ada sultan yahtarimuhu, menghormati beliau, memuliakan beliau, ghayatal ihtirami, ujung-ujungnya penghormatan. Artinya sultan itu sangat menghormati beliau dengan penghormatan yang maksimal. Jadi sultan menghormati atau memuliakan Fakhruddin al-Arsabandi itu dengan kemuliaan yang maksimal. Wa kana yaqulu, dan ada beliau itu berkata, sang Imam Fakhruddin al-Arsabandi tadi berkata, innama, bahwasanya, wajadtu, aku mendapatkan hadzal mansib, aku mendapatkan derajat ini atau posisi ini, mendapatkan kemuliaan ini, bihormatil ustad, karena sebab menghormati guru. Karena sebab memuliakan guru lah aku mendapatkan posisi ini. Itu menurut Imam Fakhruddin al-Arsabandi. Fa inni, maka aku, kata Imam Fakhruddin, kuntu, dulu aku itu ada akhdimu ustadi, aku membantu atau berbakti kepada guruku. Khodim itu ya menjadi pelayan. Kalau akhdimu berarti aku melayani guruku.
dulu aku itu melayani guruku, yaitu Al-Qadhi Al-Imam Aba Yazid Ad-Dabusi, yang bernama Hakim. Imam, hakim itu juga bisa dimaknai sebagai seorang ahli hukum. Al-Imam, Imam Aba Yazid Ad-Dabusi, seorang hakim, seorang ahli hukum, imam bernama Abu Yazid Ad-Dabusi. Jadi Imam Fakhruddin, Hakim Imam Fakhruddin itu mendapatkan kemuliaan menurut beliau karena dia dulu pernah melayani guruku yang namanya Imam Abu Yazid Ad-Dabusi. Wa kuntu akhdimuhu, dan dulu aku ada melayani beliau. Wa adbahu mat'amahu, dan aku juga memasakkan makanan untuk beliau. Wala akulu minhu, tapi aku tidak makan dari apa yang aku masak itu. Jadi beliau bercerita, dulu aku itu melayani guruku, ya, memasakkan makanan beliau, tapi aku tidak ikut makan apa yang aku masak untuk beliau itu. Jadi betul-betul aku berniat memuliakan beliau, berniat melayani beliau. Dan aku mendapatkan posisiku seperti ini tuh karena menghormati guru. Ya, ini merupakan beberapa contoh kisah dari orang-orang alim terkemuka waktu itu tentang bagaimana memuliakan guru itu bisa menyebabkan atau bisa mengantarkan kemuliaan pada diri kita sebagai seorang murid. Saya kira itu untuk hari ini, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pelajaran dari apa yang kita baca ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.